Bulan. Ini adalah kisah anggota tim bisbol sekolah menengah yang datang ke kamp pelatihan di sebuah rumah. Malam itu, kelompok pemain bisbol mulai berbagi kenangan masa kecil, mengatakan bahwa rumah tersebut tidak berbeda dari dulu. Toilet masih berupa toilet lubang. Daisuke, salah satu pemain bisbol, bertanya, "Apakah kamu pernah ke sini sebelumnya?" Dia menjawab, "Maksudmu apa?" Daisuke, "Kamu tidak ingat, saat kita bertanding di tingkat pemuda, kita juga pernah berlatih di camp ini." Daisuke bertanya, "Benarkah?" Teman itu menambahkan bahwa Daisuke pernah jatuh ke toilet di sini juga. Iya, teman lainnya menambahkan, "Jadi kamu punya julukan jatuh toilet Daisuke." Daisuke tidak begitu ingat pernah mengalami hal itu sebelumnya. Mungkin karena saat itu dia baru kelas 1, jadi wajar jika dia tidak ingat. Tengah malam itu, saat Daisuke pergi ke toilet, tiba-tiba seekor jangkrik melompat masuk sebelum dia keluar dari toilet. Dan dia teringat mengapa dia tidak ingat kejadian jatuh ke toilet itu. Ketika dia menatap bulan, gambaran itu kembali ke peristiwa hari itu saat dia jatuh ke bawah dan terjebak dalam kegelapan dengan cahaya dari lubang tempat dia jatuh. Ketika cahaya mulai membuatnya bisa melihat sebelum dia sempat meminta bantuan. Tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar di dalam. Namun, ketika temannya menemukannya, suara itu langsung menghilang. Sejak saat itu, dia terus diejek oleh teman-temannya karena jatuh ke toilet hingga sekarang, tetapi dia yakin bahwa saat itu ada seseorang di sana bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia melihat sesuatu muncul dari toilet dan menghilang dengan cepat. Dia berpikir mungkin dia hanya berhalusinasi, tidak mungkin ada yang seperti itu, dan apa yang dia pikirkan tentang ada orang di dalam sana mungkin hanya karena ketakutannya. Tiba-tiba, pintu toilet di belakangnya perlahan terbuka, cukup lebar untuk membuatnya bisa melihat toilet di dalam. Tiba-tiba, sebuah tangan dari sesuatu muncul dari toilet, diikuti oleh kepalanya. Video. Ini adalah kisah tentang 3 anak SMP yang memiliki pengalaman istimewa pada hari terakhir liburan musim panas. Saat itu, ketiga anak sedang duduk mengerjakan PR sambil mengeluh bahwa seandainya mereka mengerjakan sedikit-sedikit setiap hari, pasti sudah selesai. Salah satu teman kemudian terjatuh ke tempat tidur karena kelelahan, dan teman lainnya berkata, "Bagaimana kalau kakak sepupuku meminjamkan video yang merekam penampakan hantu?" Saat istirahat, mereka setuju untuk mengganti suasana dengan menonton video ini. Dia kemudian mengeluarkan gulungan video yang dibungkus dengan selotip hitam dan memasukkannya ke dalam pemutar untuk ditonton. Gambar pertama yang muncul di TV adalah gambar sebuah pemakaman. Beberapa saat kemudian, salah satu teman menunjuk ke arah yang menyerupai wajah manusia, membuat ketiga mereka terkejut dan bertanya-tanya, "Itu apa?" Kemudian, salah satu teman lainnya memperhatikan titik lain dalam video. Kali ini, dia melihat sosok seseorang atau sesuatu di belakang pemakaman. Dia menunjuk kepada 2 temannya, tetapi mereka berdua mengatakan tidak melihat apa-apa. Dia berkata, "Tidak mungkin tidak ada." Namun, ketika dia menoleh kembali, sosok itu sudah menghilang. Dia sangat terkejut dan mencoba memutar video kembali. Tetapi kali ini sosok itu muncul lebih dekat. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya dan berpikir, apa yang terjadi? Dia berusaha menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu, dan tiba-tiba sosok itu menoleh ke arahnya. Dia sangat terkejut dan bertanya kepada 2 temannya, "Kalian juga melihatnya, kan? Tadi dia menoleh ke arah kita." Lalu terdengar suara yang berkata, "Nakal, nakal, nakal, nakal," yang bukan suara teman-temannya. Dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, dan ternyata ada 2 makhluk aneh dari video itu yang sekarang berada di belakangnya dan bertanya, "Wow, Tomori-kun." Kisah ini terjadi pada seorang gadis SMA yang bertemu sekelompok anak laki-laki yang tinggal di lingkungan sekitar. Suatu hari, dia berjalan dan melihat kelompok itu sedang duduk melingkar menonton sesuatu. Dia bertanya kepada mereka apa yang sedang mereka tonton, dan salah satu anak laki-laki menjawab bahwa mereka sedang bermain dengan Tomonari-kun. Dia penasaran apa itu Tomonari-kun.
Anak itu mengatakan bahwa mereka sedang bermain dengan Tomori-kun. Dia melihat ke tengah lingkaran dan melihat noda hitam di lantai dan bertanya apakah itu Tomonari-kun. Anak laki-laki itu menjawab ya, dan Tomonari-kun juga ingin kakak perempuan datang bermain. Dia mengatakan bahwa dia harus segera pulang untuk mengerjakan PR, jadi lain kali saja. Dia pun berjalan pulang. Dia menoleh dengan heran dan bertanya, apa itu? Mereka menjawab bahwa Tomonari-kun bilang, kakak perempuan akan lewat, dan kakak perempuan memang datang. Dia penasaran bagaimana Tomonari-kun bisa tahu, tetapi dia mengatakan bahwa hari ini dia tidak bisa. Maaf ya, dia harus pergi bekerja paruh waktu. Anak-anak itu kemudian mengatakan bahwa kakak perempuan sudah berjanji. Dia menjawab bahwa dia harus pergi dan benar-benar minta maaf, sementara semua anak itu memandangnya dengan tatapan aneh. Setelah dia pergi dari sana, dia mulai curiga mengapa mereka tahu dia akan lewat di situ. Pada malam itu, ketika dia pulang, dia mendengar suara anak-anak itu memanggil Tomonari-kun untuk bermain di depan rumahnya. Ketika dia membuka pintu, salah satu anak bertanya, Tomonari-kun ada di sini, kan? Dia menjawab, di rumah saya? Tidak mungkin. Anak-anak itu mengatakan bahwa Tomori-kun bilang akan datang ke rumah kakak perempuan. Dia kemudian menjawab bahwa dia tidak ada di sini. Kelompok anak itu mengatakan, bukan begitu, kan? Itu kan Tomonari-kun. Dan mereka melihat ke arah noda hitam di belakangnya. Dia pun berkata, baiklah, cukup. Dia tidak ada di sini, mengerti? Dan kemudian menutup pintu. Dia masuk ke dalam kamar dan berpikir, apakah anak-anak itu harus melakukan ini, menyerbu rumahnya seperti ini? Semuanya terasa aneh. Suara dari kelompok anak itu terdengar dari jendela rumahnya, lihat Tomonari-kun ada di dalam sana. Setelah mendengar itu, dia melihat sekeliling kamarnya dan memperhatikan noda hitam di langit-langit. Dia mulai merasa takut, bertanya-tanya apa ini. Hanya dalam sekejap saat dia melihat noda hitam itu, kepala seorang anak laki-laki perlahan muncul sambil berkata, "Selamat sore, terima kasih." Dia sangat terkejut dan menyadari bahwa benar-benar terjadi. Hari itu, ketika dia melihat sosok kakaknya ditelan ke dalam langit-langit dan berkata, "Tomonari-kun terlihat sangat bahagia. Bagus sekali bahwa kakak itu memenuhi janjinya." Dan noda hitam itu muncul di lantai menjadi 2 noda. Ini adalah cerita tentang sekelompok anak laki-laki yang belajar di sekolah dasar di daerah. Saat itu, mereka sedang menggunakan teropong untuk mengamati 2 rumah yang berada di seberang dan berbicara tentang seseorang yang dikatakan penyiksa akan keluar dari rumah itu. Salah satu teman bertanya, apa itu penyiksaan? Dan teman dalam kelompok menjelaskan bahwa itu adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat. Yang neneknya pernah ceritakan bahwa itu pernah muncul ketika dia masih kecil, dan setelah itu, dia tidak pernah melihat teman-temannya lagi. Salah satu teman merasa takut dan meminta izin untuk pulang, sehingga hanya tersisa Sasuke dan Taichi. Saat Sasuke sedang mengamati rumah itu, dia mengatakan bahwa dia melihat seseorang keluar dari rumah tersebut, dan dia melihat sekelompok orang yang mengenakan penutup mata berjalan keluar. Sepertinya ada satu orang di antara mereka yang sedang menari atau melakukan sesuatu, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Taichi kemudian merebut teropong untuk melihat, dan dia melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, membuatnya ternganga dan suaranya bergetar, tidak bisa berbuat apa-apa. Sasuke mencoba bertanya apa yang terjadi, apa yang dia lihat. Tiba-tiba Taichi menjatuhkan teropongnya ke tanah dan mulai bergerak seolah-olah menari sebelum berjalan pergi. Keesokan harinya, Sasuke mengembalikan teropong kepada Taichi di rumahnya dan bertemu dengan ayah Taichi. Ayah Taichi mengatakan bahwa Taichi mungkin tidak bisa bermain dengan mereka lagi. Sasuke bertanya mengapa, dan ayah Taichi menjelaskan bahwa mereka akan memindahkan Taichi untuk belajar di sekolah di Tokyo. Sasuke mulai curiga mengapa Taichi tidak pernah memberitahu mereka tentang hal ini. Saat itu, Sasuke mendengar suara tangisan yang terdengar dari dalam rumah, seolah-olah ada seseorang yang sedang melakukan ritual. Ayah Taichi kemudian berkata, "Lihatlah," dan Sasuke meminta maaf.
Ayah Taichi kemudian meminta Sasuke untuk menyimpan teropong itu dan berjalan keluar dari sana, tetapi dia masih penasaran tentang apa yang terjadi dengan Taichi. Dia kemudian menggunakan teropong untuk mengamati rumah Taichi dan melihat wajah ayah Taichi yang tampak ketakutan terhadap sesuatu. Dia juga memperhatikan Taichi yang sedang melakukan gerakan menari yang aneh dan melompat ke arahnya. Saro-chan. Ini adalah cerita tentang seorang polisi baru bernama Atan yang harus melakukan pertunjukan boneka di pertemuan keselamatan lalu lintas. Dia sudah pernah melakukan pertunjukan seperti ini 2 atau 3 kali, tetapi masih merasa canggung dan gugup saat tampil di depan anak-anak dan orang tua. Meskipun begitu, dia harus tampil karena itu adalah tugasnya. Saat pertunjukan dimulai, dia memperkenalkan dirinya dan boneka kesayangannya yang bernama Taro. Atan memberitahu penonton bahwa hari ini mereka akan mengajarkan cara bersepeda dengan benar, dan ada percakapan seperti pertunjukan boneka biasa. Namun, hari itu terasa aneh ketika tiba-tiba Taro tidak menggerakkan kepala sesuai perintahnya. Atan kemudian melepas tangan yang mengendalikan Taro, dan melihat bahwa ada sepotong kayu kecil yang terlepas. Saat itu, dia hanya khawatir tentang satu hal. Jika boneka itu rusak, dia pasti akan malu. Beberapa anak terlihat terkejut dan menunjuk ke arah Taro karena bola mata Taro berbalik ke belakang, sehingga mereka hanya bisa melihat bagian putih matanya dalam keadaan yang menakutkan. Atan segera menggunakan tangan untuk mengendalikan Taro dan merasa bahwa semuanya kembali normal. Dia berpikir bahwa ketidakberdayaan sebelumnya mungkin disebabkan oleh potongan kayu itu, tetapi dia juga penasaran tentang apa sebenarnya potongan kayu itu. Sambil melihat ke bawah, dia melihat potongan kayu itu dan menyadari sepertinya ada beberapa karakter yang ditulis di atasnya. Belum sempat dia menghilangkan rasa penasaran tentang potongan kayu itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh ketika boneka Taro mulai bergerak sendiri tanpa dikendalikan. Taro kemudian mulai dan bertanya, "Mengapa kakak terlihat begitu menakutkan?" Wajah Atan yang terkejut dan ketakutan membuatnya tidak bisa berkata-kata, karena bukan hanya boneka itu bisa bergerak sendiri, tetapi juga bisa berbicara. Taro berkata bahwa dia sudah lama ingin berbicara dan bertanya, "Mengapa kakak tidak mengatakan apa-apa?" Atan berusaha menarik tangannya dan meminta Taro untuk berhenti berbicara. Tetapi Taro justru semakin banyak bicara dan menceritakan bahwa ada satu kali dia bersepeda sangat cepat dan menabrak mobil yang datang dari sudut. Suara tabrakan itu sangat keras dan banyak orang berkumpul untuk melihat. Dia bertanya, mengapa setelah itu dia tidak bisa bermain dengan teman-temannya lagi? Taro tidak bisa bersepeda lagi. Anak-anak dan orang tua semua tertawa dan menikmati pertunjukan itu. Sampai Atan kehilangan kendali dan terjatuh ke panggung. Lalu Taro berkata, "Itu sangat sakit sekali." Dapur. Ini adalah kisah seorang mahasiswa bernama Mitsuko yang diundang oleh teman SMA-nya untuk datang ke rumah. Ketika dia tiba di rumah Ayano-san, dia menemukan bahwa Ayano-san sedang memasak menunggu kedatangannya di dapur. Sementara itu, Ayano-san memberinya minum teh, dan Mitsuko berterima kasih kepada teman lamanya yang tidak pernah melupakannya dan mengundangnya hari ini. Dia berkata, "Beruntung sekali bisa berada di gedung baru seperti ini." Tetapi Ayano-san menjelaskan bahwa ini bukan gedung baru, mungkin karena orang yang tinggal di sini sebelumnya pindah dengan cepat. Setelah mereka bercanda selama beberapa waktu, Mitsuko merasakan sesuatu yang aneh, termasuk suara AC yang terdengar tidak biasa, yang dia pikir mungkin rusak. Namun, ketika dia mencoba mendengarkan lebih baik, dia merasa suara itu bukan seperti itu. Dia mendengar suara seorang pria yang sedang merintih dari saluran udara, dan suara itu membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sana. Tiba-tiba, sepasang mata terbuka di tempat yang dia perhatikan. Dia terkejut dan berteriak, lalu lampu tiba-tiba padam. Dia merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres di rumah ini. Dia merasakan hal itu, dan Ayano-san berkata, "Maaf ya, kadang-kadang lampu di rumah memang suka mati seperti ini. Tapi makanan sudah siap, mari kita makan." Mitsuko juga melihat sepasang mata lain yang muncul dari wastafel, dan dia menatapnya dengan terkejut, berpikir, "Itu apa yang sedang melihatnya?" Dan Ayano-san berkata, "Sudah bisa tenang, Mitsuko."
Mitsuko yang sedikit memiliki kemampuan indera keenam, membuatnya bisa melihat makhluk itu sendirian, dan berpikir bagaimana cara memberitahu Ayano-san bahwa ada makhluk aneh di rumahnya. Makhluk itu perlahan-lahan merayap mendekati mereka, dan tampaknya Ayano-san tidak merasakan apa-apa. Ayano-san bertanya kepada Mitsuko, "Ada apa? Kenapa kamu terlihat aneh? Apa makanan ini tidak enak?" Mitsuko menjawab, "Bukan itu, aku hanya merasa tidak enak saja." Tiba-tiba, Ayano-san mulai marah, berkata, "Jangan berpura-pura. Jika tidak enak, katakan saja langsung bahwa rasanya jelek, kan?" Saat itu, sepertinya Mitsuko tidak bisa menjelaskan apapun, jadi dia berkata, "Ada sesuatu yang tidak beres di sini, kan?" Dia mengakui, dan Ayano-san mulai berteriak. Sementara itu, makhluk itu tampaknya perlahan-lahan menguasai tubuh Ayano-san dan berkata bahwa dia selalu berpikir Mitsuko itu menjengkelkan dan dia bukan temannya lagi. Setelah kalimat itu, makhluk itu sepenuhnya menguasai Ayano-san. Mitsuko yang melihat situasi tidak baik itu segera berlari sekuat tenaga, tetapi dia belum cukup jauh ketika bayangan hitam dari rumah Ayano-san merayap mendekatinya. Akhirnya, dia bergerak di dalam. Kisah ini adalah tentang sebuah keluarga dengan seorang anak laki-laki bernama Masamichi yang menemukan boneka yang dibuang di pinggir jalan dan membawanya pulang. Ketika ibunya melihatnya, dia berkata bahwa boneka itu menakutkan dan bertanya mengapa dia ingin menyimpannya. Lalu dia membuang boneka itu. Pada malam hari, ketika ayah pulang, ibunya yang pergi membuang boneka itu belum kembali. Beberapa saat kemudian, dia kembali sambil menggendong boneka yang dia bilang akan dibuang. Begitu dia tiba, dia langsung meminta izin untuk tidur, membuat ayah dan anak merasa aneh dengan perilaku ibunya yang berubah. Beberapa saat kemudian, Masamichi mendengar suara seolah ibunya sedang menangis. Jadi dia turun untuk melihat dan bertanya, "Ibu, ada apa?" Ibu menjawab, tidak ada apa-apa." Masamichi pun kembali ke kamar tidurnya. Kali ini dia mendengar ibunya tertawa, tetapi dia berpikir mungkin ibunya sedang menonton TV. Jadi dia tidak memikirkan apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, ibunya semakin berperilaku aneh dan sering membawa boneka itu kemana-mana. Suatu hari, ibunya lewat dan memberitahu semua orang bahwa dia ingin mandi dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Sementara ibunya sedang mandi, Masamichi kemudian mengambil boneka itu dan berpikir bahwa setelah boneka ini ada di rumah, ibunya menjadi aneh. Dia mencoba menggerakkan boneka itu dan menemukan bahwa di dalam boneka itu ada boneka-boneka yang bertumpuk. Dia mulai melepas boneka itu satu persatu dan melihat wajah boneka yang berubah di setiap lapisan hingga ke lapisan terakhir. Tiba-tiba terdengar suara tawa, tangisan, dan teriakan yang keras, sehingga Masamichi harus berlari untuk melihat. Ternyata Masamichi sekarang memiliki penampilan yang mirip dengan ibunya. Wanita di dinding. Ini adalah kisah seorang mahasiswa muda yang diam-diam jatuh cinta pada seorang wanita yang tinggal di apartemen seberang jalan. Dia sering mengawasi wanita itu ketika dia keluar ke balkon dan muncul pertanyaan, apakah wanita itu sudah memiliki pacar? Setelah wanita itu masuk ke dalam kamarnya, dia memperhatikan sesuatu yang terbang dari belakang gedung dan melompat masuk ke dalam kamarnya. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan bertanya-tanya apakah itu manusia atau bukan. Saat dia bingung, wanita itu keluar ke balkon lagi. Dia penasaran apakah wanita itu tidak melihat apa-apa karena dia tampak biasa saja, seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi dia yakin bahwa dia baru saja melihat sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, wanita itu berperilaku aneh, seperti makhluk yang baru saja melompat ke dalam kamarnya, lalu menatapnya. Dia sangat terkejut hingga harus bersembunyi dan duduk di lantai, berusaha menenangkan dirinya sebelum mencoba melihat wanita itu lagi. Tetapi dia sudah menghilang dari balkon. Dia pun menutup matanya, tetapi pertanyaan tentang apa yang terjadi masih terbayang di pikirannya, dan dia berusaha untuk melupakan kejadian itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang muncul di dalam kamar, seolah ada sesuatu yang bergerak di sisi lain dinding. Setelah beberapa saat, suara itu menghilang, tetapi dia memperhatikan bahwa pintu kamar mandi terbuka. Dia merasa takut dan berpikir pasti ada sesuatu di dalamnya. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu.
Ini adalah kisah seorang gadis SMA yang diam-diam menyukai kakak kelas di sekolah yang sama. Dia terus berpikir tentang bagaimana agar cintanya terwujud. Suatu hari, dia secara kebetulan mendengar cerita bahwa di stasiun bawah tanah ada sebuah lemari kunci yang konon jika memasukkan foto orang yang disukai ke dalam lemari kunci yang memiliki boneka di dalamnya, maka cinta akan terwujud. Pada malam itu, dia pergi ke stasiun bawah tanah dan menemukan banyak lemari kunci, sehingga dia tidak tahu harus memasukkan foto ke lemari kunci nomor berapa. Namun, dia ingat bahwa kaos kakak kelas yang dia sukai adalah nomor 10. Dia pun mencoba membuka lemari kunci nomor 10 dan terkejut ketika melihat ada sebuah boneka di dalamnya. Dia berpikir bahwa mungkin rumor itu benar, jadi dia meletakkan foto kakak kelasnya di dalam lemari kunci itu dan menutupnya sambil berdoa agar cintanya terwujud. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras dari lemari kunci nomor 10 yang baru saja dia tutup. Pada hari berikutnya, dia kembali ke lemari kunci nomor 10 untuk melihat lagi. Ketika dia membuka pintu, ternyata foto kakak kelas yang dia sukai sudah hilang. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara menyapanya dari belakang. Dia terkejut sejenak karena orang yang menyapanya adalah kakak kelas yang dia sukai. Dia bertanya apa yang dilakukan kakak kelas di sana, dan kakak kelas itu menjawab bahwa dia juga mendengar rumor tentang lemari kunci yang dapat mewujudkan cinta. Dia bertanya siapa yang foto yang dia masukkan, tetapi dia tidak menjawab dan hanya menunduk malu karena orang yang fotonya dia masukkan ada di depan matanya. Kakak kelas itu berkata bahwa tidak percaya jika itu benar. Dia pun menjawab bahwa itu aneh karena dia sudah memasukkan foto ke dalam lemari kunci, tetapi foto itu hilang. Kakak kelas itu menyarankan mungkin dia lupa memasukkannya, tetapi dia menegaskan bahwa dia sudah memasukkannya ke dalam lemari yang ada bonekanya. Setelah mendengar itu, kakak kelas itu terkejut dan bertanya, apakah ada boneka di dalamnya? Dia menjawab, ya, itu adalah boneka perempuan. Kakak kelas itu berkata bahwa itu tidak mungkin, karena jika ada boneka di dalamnya, itu salah. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, lemari kunci nomor 10 terbuka dengan sendirinya. Tetapi kali ini, benda di dalamnya sudah hilang. Tiba-tiba, tubuh kakak kelas itu mulai melengkung dan berubah bentuk. Dia berteriak kesakitan sebelum tubuhnya dipadatkan menjadi bentuk persegi dan dimasukkan ke dalam lemari kunci nomor 10, diikuti oleh suara tawa dari boneka itu. Nao-chan. Ini adalah kisah yang terjadi pada seorang anak bernama Takung dan keluarganya. Pada malam itu, saat semua orang tidur berkumpul, ayahnya memainkan bayangan di langit-langit untuk dilihat anak-anak sebelum semua orang tertidur. Tengah malam, tiba-tiba Takung terbangun dan memperhatikan ada bayangan di langit-langit yang merayap mendekat. Pada malam berikutnya, ibunya mulai khawatir karena dia sering mendengar Takung mengigau tentang seseorang bernama Naoko-chan di malam hari, dan bertanya kepada ayahnya apakah dia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi ayahnya juga tidak tahu siapa Naoko-chan. Saat keduanya sedang berbicara, Takung terbangun dan menunjuk ke langit-langit sambil berkata, itu dia, Naoko-chan. Tetapi ibu dan ayahnya tampaknya tidak bisa melihatnya, sehingga mereka bercanda satu sama lain sampai akhirnya tertidur. Namun, jika Takung masih tidak bisa tidur, dia melihat roh Naoko-chan mendekat sebelum melayang ke arah ibunya yang sudah tertidur dan masuk ke dalam tubuhnya. Saat pagi tiba, ibunya teringat seseorang bernama Naoko-chan dan bertanya kepada ayahnya apakah dia adalah junior ayah di universitas. Ayahnya langsung terkejut seolah dia mulai ingat siapa dia. Naoko-chan seharusnya adalah teman mereka berdua yang diam-diam mencintai ayah, tetapi karena cinta yang tidak terbalas, dia membuat keduanya saling mencintai sebelum dia depresi atau bunuh diri. Beberapa bulan setelah itu, Takung menjadi kakak laki-laki tertua karena ibunya melahirkan anak lagi dan menamainya Naoko-chan, yang mungkin karena roh yang masih khawatir, sehingga roh itu tidak pergi kemana-mana dan akhirnya terlahir sebagai anak mereka berdua. Gachapon. Ini adalah kisah seorang karyawan yang sedang stres dengan pekerjaannya karena belakangan ini hampir tidak ada pelanggan.
sehingga dia tidak ingin kembali ke kantor. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang pria tua yang sedang memutar mesin gashapon di pinggir jalan. Sepertinya pria tua itu sangat serius bermain, dan dia penasaran tentang apa yang ada di dalam mesin itu. Tetapi dia berpikir itu mungkin hanya barang-barang sepele. Lalu dia pulang. Hari berikutnya, saat dia selesai bekerja dan pulang, dia tidak melihat pria tua itu di mesin gashapon lagi. Tiba-tiba, dia bertanya-tanya dalam hati, barang apa yang mungkin keluar dari mesin gashapon tua itu? Dia pun mencoba memasukkan koin dan memutar, dan barang pertama yang dia dapatkan adalah penghapus miliknya yang pernah hilang saat kecil, karena dia ingat dari goresan yang dilihatnya. Saat dia merasa seolah menghidupkan kembali kenangan dengan bahagia, dia hampir tidak menyadari bahwa dia mulai menua. Rambutnya mulai memutih dan rontok. Setelah barang pertama, dia ingin tahu lebih banyak tentang barang berikutnya. Dengan penuh semangat, dia menemukan John, anjingnya di masa lalu yang pernah dia buang atas perintah ibunya. Tubuhnya mulai mengeriput dan menua, tetapi dia masih memiliki cukup tenaga untuk memutar mesin gashapon sekali lagi. Apa yang akan keluar selanjutnya? Dia masih bersemangat dan menunggu barang yang akan muncul. Dan dia bertemu dengan orang yang dia sukai, yang pada waktu itu sudah pindah rumah tanpa sempat dia mengucapkan selamat tinggal. Air matanya mulai mengalir karena bahagia saat mengenang masa lalu. Sementara itu, giginya mulai rontok ke lantai karena tua. Beberapa saat kemudian, seorang pegawai lain lewat dan melihatnya dalam keadaan yang sangat tua. Dia mengumpulkan tenaga dan akhirnya berusaha memutar mesin gashapon sekali lagi. Namun, setelah berhasil, dia tidak memiliki cukup napas untuk membuka dan melihat apa yang keluar dari mesin itu. Hari berikutnya, pegawai yang sama seperti kemarin berjalan melewati mesin gashapon itu dan memutar mesin tersebut lagi,